praktikum, ada pun beberapa peraturan pada praktikum hari ini. Yang pertama, praktikan wajib rename menjadi kelompok underscore nama. Yang kedua, praktikan wajib untuk on-cam dan berpakaian rapi. Yang ketiga, praktikan dilarang untuk on-mic apabila belum diizinkan. Yang keempat, praktikan boleh bertanya dengan cara raise hand dan apabila sudah diizinkan boleh menyampaikan pertanyaannya. Yang kelima, praktikan sudah mendownload data yang sudah diberikan. Yang keenam, praktikan wajib mengikuti praktikum dengan kondusif dan mengikuti aturan yang telah disampaikan. Yang ketujuh, segala bentuk kendala dapat konfirmasi ke asisten masing-masing. Oke, itu saja untuk peraturannya. Selanjutnya kita akan mulai praktikum. Kepada Kak Cinta, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, mungkin aku izin tes suara dulu. Suaraku masuk nggak? Halo? Masuk, Kak. Masuk. Oke. Mungkin aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat praktikum kali ini, seperti yang udah kita share buat bahan dan modulnya, itu merupakan pemodelan gelombang di sebuah peta berdasarkan data gelombang. Mungkin aku izin share screen juga. Kita langsung mulai untuk pengolahan datanya. Jadi yang pertama itu ada pengunduhan data. Share screen tuh kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak. Jadi buat pengunduhan datanya, ini ada kita menggunakan website Copernicus Climate atau Copernicus Merah. Di sini kalian bisa langsung login aja. Terus nanti ke dataset. Terus nanti kalian cari yang ini, era 5 Alti Data on Single Level from 1940 to present. Kalau udah, kalian ke unduh datanya. Di sini buat ketentuan-ketentuannya itu, karena kita menggunakan data gelombang, jadi data yang variabel yang kita pilih itu ada significant height, terus ada mean wave direction, sama mean wave period. Selanjutnya, buat tahun, kalian kan penugasan itu dari 2024 ya, jadi downloadnya dari saya di 2024 aja. Terus buat bulannya itu langsung select all aja, buat harinya juga. Nah, sedangkan waktunya itu karena yang data gelombang, mungkin juga di kelas kemarin juga disebutin bahwa pengambilan data gelombang itu dilakukan per 3 atau 4 kali, 3 sampai 4 kali per 6 jam. Jadi buat data yang kita pilih itu ada jam 12 malam, 6 pagi, 12 siang, sama 18. Terus buat geografi karyanya ini, nanti kalian masukin koordinat Indonesia. Sebenarnya buat koordinat Indonesia ini kenapa kita mengarahkan ke koordinat Indonesia? Karena nanti kalian itu ujung-ujungnya bakalan mengolah data 10 tahun, jadi mending kalian langsung download data satu Indonesia, terus nanti dikasih atau disebar ke teman-teman yang gitu. Soalnya kan kayak yang kalian mungkin alami juga di praktikum-praktikum sebelumnya, klien Copernicus Merah ini kadang-kadang request-nya itu sering lama. Jadi nanti buat koordinatnya kalian masukin Indonesia, netcdf, terus zip, nanti kalian submit form. Nah, tapi karena untuk waktu, buat data itu udah kami kasih, jadi bisa langsung dibuka aja ODV 5-nya. Mungkin buat yang ODV 5 ini, kalau di ODV 4 kalian udah coba, itu nanti datanya kemungkinan bakal munculnya itu 0. Jadi data data-data yang kita download kayak periode, arah, sama tinggi gelombangnya itu nggak kebaca di ODV 4. Makanya untuk praktikum kali ini kita beralih ke ODV 5. Tapi semisalnya di ODV 4 kalian itu masih kebaca, terus di ODV 5 nggak kebaca, itu dikembalikan aja ke kalian. Nanti disesuaikan sama yang bisa di kalian itu yang mana.
Mungkin buat yang ngikutin di laptop masing-masing, kita pencet file, terus open, terus kita masukin data NC yang udah disiapin oleh asisten. Nah, oke, buat data NC-nya itu kan satu Indonesia. Ini nanti kalian bisa zoom atau cropping lokasi kalian masing-masing. Jadi buat di sini dari asisten itu menyontohi lautan Flores ya, yang ada di bawahnya Flores. Bisa di cropping aja. Buat titiknya, seperti yang udah asisten kasih ketentuannya itu minimal 10 titik. Tapi buat praktikum kali ini, biar lebih cepat dan lebih dikit datanya, sebagai contoh kita cuma nyontohin 6 titik aja. Misalnya contoh pertama, kita ambil di 121 sampai 9,5 koordinatnya. Jadi di zoom sampai 1 titik aja. Oh ya, kalau aku kecepatan bisa langsung instruksi aja ya. Kalau dari zoom sampai 1 titik ini, kalian bisa ke export. Terus station data, ODV spreadsheet file. Di sini kalian simpan aja pakai nama sesuai data kalian. Jadi oke sampai selesai. Nanti bakal keluar pop-up kayak gini, ada satu station. Kalau misalnya data kalian masih belum satu station, itu di cropping ulang. Terus mungkin tambahan lagi, kalau misalnya kalian mau nyoba langsung cropping beberapa titik, langsung 10 titik atau 12 titik, dan bisa, itu kita bebasin ke kalian aja. Ini biar lebih, apa ya, lebih dikit data yang kalian ekspor. Tapi prosesnya berulang-ulang. Kalau udah diekspor, ODV-nya bisa langsung ditutup aja. Terus kita buka Excel. Kalau udah, bisa kita open, terus ke titik penyimpanan kalian tadi. Kita masukin TXT yang tadi kita udah ekspor di Excel. Ini langsung finish aja. Kalau udah terbuka, ini kalian abis ini udah nge-export kayak gini, bisa dihapus aja yang data kita nggak perlunya. Nah, terus di sini itu ada data latitude, longitude, ini MWD itu mean wave direction, MWP itu mean wave period, sama SWH itu ada significant wave height. Dari TXT ini, data yang kalian ambil itu ada longitude, latitude, MWD, MWP, sama SWH. Oh, Jadi, Kak Cinta, ya, bisa pelan-pelan. Oke, jadi kalau aku ulang, jadi buat kalau udah sampai Excel ini, kalian bisa bikin sheet baru. Nah, nanti dari data ini, yang data kalian pakai itu ada koordinatnya, di copy aja. Terus ada MWD, MWP, sama SWH. Kalau udah dipindahin ke sheet baru, sebelum MWD itu kita tambahin bulan, tahun,
bulan, tanggal, sama jam. Kalau udah, buat tahun bulan tanggal ini, kan kita ini datanya 1 tahun ya. Nah, buat ngisinya, karena di data awal kita itu ini ya, waktunya aneh gini, kita bikin ulang sendiri. Jadi, buat jamnya bisa ditulis jam 00. Terus jam 6 pagi. Terus jam 12 siang. Sama jam 6 sore. Nah, kalau udah, ini kalian drag ke bawah aja. Jadi nanti pengulangannya setiap dari 0 sampai jam 18. Ke bawah. Ini bisa di cross check lagi aja, takutnya nanti saat kalian double click itu ada yang berubah. Kan misalnya jadi 00 jadi 01 lah atau semacamnya. Tapi kalau udah nggak ada, kita bisa lanjut ke tanggalnya. Nah, di sini buat tanggalnya itu kita pakai filter di jam. Jadi jamnya kita blok, terus kita filter. Kita pilih yang 00. Nah, kalau udah filter 00 sendiri Kak, semua, ada yang nah buat tanggalnya ini dari karena kita di filter, jadi buat ngisinya ini manual sampai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi ini kalian itu aja isi manual. Ini aku mungkin nyontohinnya sampai Januari aja ya. Nanti lanjut ke bawahnya bisa sama kalian masing-masing. Selanjutnya buat bulan. Jadi mungkin buat jamnya itu bisa di select all dulu. Nah, ini kan kosong ya. Kosong setiap dari 1 ke 2 itu 03, 2 ke 3 03. Nah, karena sebelum kita ngisi tanggalnya ini, kita ngisi yang bulan sama tahunnya dulu aja. Jadi, karena contohnya ini bulan Januari doang, jadi Januarinya bisa di-drag sampai tanggal 31. Terus tahunnya juga bisa diisi. Di-drag.
buat ngisi yang kosongan tanggal ini, tanggalnya kalian blok sampai bawah, tanggal 31. Ini. Terus kita Ctrl G. Terus pilih yang blank. Habis yang blank, kita pencet OK. Nah, kan ini otomatis kepilih sel yang pertama ya, yang di bawah 1. Di formula bar, kita ketik sama dengan, terus kita pencet tanggal 1 ini. Terus kalian pencet Ctrl Enter. Nanti otomatis keisi sampai tanggal 31-nya. Oke. Mungkin karena aku udah contohin, buat teman-teman yang nyoba di laptop masing-masing bisa dilanjut dulu sampai bulan Desember. Itu mungkin kita tunggu sampai jam 11 dulu. Nanti kalau udah bisa kabarin di chat sambil aku juga ngerjain. Buat isi blanknya bisa pakai sama dengan terus Ctrl Enter. Jadi di select dulu yang blanknya yang mana, baru di sama dengan terus Ctrl Enter. Iya, buat pengisiannya bisa sampai 1 tahun ya. Buat idam apa udah aman? Buat blanknya? Oke, mungkin Kak Cinta bisa ditunjukin lagi buat cara pengisian blanknya. Tadi ada yang ketinggalan. Oke. Mungkin suaraku kelihatan ya. Mungkin buat yang isi blanknya aku ulangin lagi ya. Jadi ini kan aku udah sampai bulan Juni. Nah ini kan pertama kalian
unfilter dulu jamnya. Jadi kalian buat jamnya muncul dari yang jam 0, 6, 12, 18. Nanti kan kalau udah kalian unfilter, ini jarak dari tanggal 1 ke tanggal 2 ada jarak-jaraknya. Nah, buat ngisi itu, ini kalian blok datanya yang blank dari tanggal satunya, scroll sampai nanti tanggal terakhir. Tadi di aku tuh, nih, nah, aku kan di sini, tanggal 31 berakhir di jam 18-nya. Nah, kalau udah, ini kalian Ctrl G, atau kalau nggak Ctrl G, kalian bisa ke Find and Select, terus go to Special, nanti ada menu blank. Kalau ada blank, kalian pencet OK. Nah, nanti sel pertama di bawah data pertama kita, itu kan otomatis ke blok sendiri ya, kayak putih sendiri. Itu kalian jangan pencet apa-apa, langsung ke formula bar aja, langsung klik sama dengannya. Kalau udah pencet sama dengannya, langsung kalian pilih kolom data kalian pertama. Di sini ada di 127. 127 ya, 26. Nah, kalau udah kayak gini, kalian langsung secara bersamaan itu pencet Ctrl Enter. Gitu. Apa ulang apa udah aman? Oke, aku lanjut lagi ya. Masuk.
Untuk Februarinya sampai tanggal berapa? Disesuaikan sama tahun ini, tahun 2024. Sampai tanggal 29 Februari. Mungkin buat teman-teman udah selesai atau belum ya?
Mungkin yang buat teman-teman bisa dilanjut dulu sampai 11.10. Nanti semisal 11.10 belum selesai, kita tetap bakal lanjut ke langkah selanjutnya deh. Pakai data yang kalian udah selesai dulu. Ya, masih di Excel juga. Jadi kalau kalian udah ngurutin tanggal, jam, bulan, tahun, dan lain-lain itu, kalian bisa bikin sheet baru. Nah, buat di sini kalian masukin itunya tahun, bulan, tanggal, jam, tinggi, satuannya meter, terus periode satuannya detik, sama arah menuju. Kalau udah, kita bisa balik ke halaman sebelumnya. Buat tahun, tanggal, bulan, jam, langsung di copy aja. Nggak usah di paste value, nggak apa-apa. Terus buat tingginya, bisa di copy juga. Periode juga sama, langsung di copy saja. Nah, buat yang arah menuju, ini karena data Copernicus itu data coming from atau datang dari ini, nah kita mau mengubah ke arah menuju ke. Jadi nilai ini kita bakal kurangin 180. Jadi kayak dibalik yang dari arah datang ke arah menuju. Jadi rumusnya sama dengan, terus kita ke sheet 1 atau ke halaman sebelumnya, kita pilih nilai direction pertama, terus kita kurangi 180. Nah, kalau udah, itu kalian enter aja, terus langsung drag ke bawah. Perlu diulang atau aman? Nggak boleh diulang, nggak? Oke, ulang ya. Jadi buat yang arah menuju ini, kita mau mengubah data Copernicus yang merupakan darah datang dari ke arah menuju. Dengan rumus sama dengan, terus kita ke sheet sebelumnya, yang tadi kita benerin tanggal, jam, bulan gitu. Kita pilih data direction pertama, yang di G2 kalau aku. Terus kita kurang sama 180. Kalau udah, kalian enter aja. Terus nanti tinggal kalian drag ke bawah atau double klik ke bawah. Aman? Perlu diulang lagi atau aman? Kalau udah aman, selanjutnya ini mungkin tambahan ya dari yang modul. Soalnya yang modul kita lupa mengurutkan juga arah menujunya. Jadi di sini kalian bikin tabel baru, nomor urut, terus tinggi, periode, sama arah. Nah, di sini kita copy data tinggi, periode, arahnya. Terus kita paste value. Kalau dari paste value, kita blok data tingginya, terus kita urutin largest to smallest. Kalau muncul pop-up kayak gini, kita pilih yang expand selection, terus kita sort.
Boleh diulang nggak ya? Kecepatan. Ulang ya. Jadi, kan ini kalian copy data tinggi, periode, sama arah menuju. Kalian paste value di tabel sini, tabel baru. Kalau udah, kita blok data tingginya. Kita pilih sort and filter, terus kita sort largest to smallest. Nanti kalau muncul pop-up ini, kita pilih yang expand the selection. Ini biar kita mengurutkan ke seluruh data, tapi berdasarkan data tinggi dari terbesar hingga terkecil. Jadi kalau periode sama arahnya itu bukan paling besar, bukan paling kecil, itu nggak apa-apa. Yang penting tingginya kita udah urutin dari yang largest to smallest. Aman? Aman, Kak. Nah, kalau udah, kita tinggal bikin nomor urutnya aja. Ini bikin kayak biasa. Bisa langsung double klik. Nah, kalau udah, kita bakal ngitung perhitungan HS, Hmax, Hmin, H10, H100, dan juga periodenya. Tapi yang pertama kita hitung itu merupakan jumlah datanya dulu. Jadi, ini ada jumlah data, terus ada sepertiga jumlah data, sama 1/10 jumlah data. Buat jumlah data, kita bisa hitung pakai rumus TAL. Terus kita blok aja nomor urutnya. Jadi kalian dapat 1464. Kalau udah, kita hitung yang sepertiganya pakai rumus sama dengan 1/3 dikali jumlah N. Terus buat 1/10 juga sama, tinggal 1/10 dikali N, atau 1/4. Nah, kalau kayak gini, ada komanya, kita bulatin aja pakai yang decrease decimal. Nanti pembulatannya bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau udah ngitung buat jumlah datanya, kita bakal hitung HS, H10, H100, Hmax, Amin. Nah, buat hitung HS, H10, H100, Hmax, Amin, H. Kenapa? Ada yang kendala? Aku anggap nggak ada ya. Buat yang HS, H10, H100, itu kita pakai rumus rata-rata. Mana buat yang HS ini, itu kita pakai rumus rata-rata sepertiga data. Dari jumlah data yang kita dapat, sepertiga datanya itu ada 488. Jadi, buat hitung HS, kalian bisa pakai rumus rata-rata, lalu blok data tinggi pertama hingga data ke 488. Kalau udah diantar aja. Terus buat H10-nya juga sama, pakai rata-rata. Kita blok data pertama hingga data 146 sesuai dengan yang perhitungan tadi. Kalau buat H100, kita rata-rata keseluruhan, jadi average. Terus langsung kalian blok aja data tinggi, seluruh data tingginya. Kalau Hmax dan Hamin, itu sesuai namanya. Kalau buat Hmax, kita pakai rumus max. Blok data pertama hingga data terakhir. Terus buat Hamin, kita pakai rumus min. Kita blok data pertama hingga data terakhir.
Selanjutnya, buat TS, itu rumusnya sama aja. Tinggal kalian ubah yang di bloknya aja. Dia megang sebuah buku tabung, dia ada sering. Buat perhitungan KSTS, ada yang ketinggalan atau perlu diulang nggak? Oke, karena nggak ada yang kelihatan buat kita ulang, jadi kita lanjut ke perhitungan arah. Jadi buat arah ini, kita hitung rata-ratanya aja, rata-rata sepertiga. Karena nanti di peta itu kita pakai data HS, atau yang signifikan, berarti buat arahnya, biar sama, itu kita juga pakai arah dari sepertiga data. Buat hitungnya sama berarti karena kita pakai rata, berarti pakai rumus average. Terus kita blok sepertiga data atau dari data pertama hingga data ke 488. Nah, buat selanjutnya, itu ini sebenarnya nggak bakal dipakai buat ke ArcGIS atau ke peta, tapi ini cuma buat keterangan aja. Jadi karena negatif 2 atau min 2 ya, sebenarnya negatif ini nggak berpengaruh juga nanti ke petanya. Jadi buat derajat rata-rata yang 72 ini itu bisa kalian tulis atau kalian kategorikan jadi utara. Nanti mungkin buat pembagian derajat-derajatnya bisa dicari di Google atau segala macamnya. Kayak utara itu dari derajat berapa sampai berapa, timur berapa sampai berapa, dan selanjutnya. Buat rata-rata arah, aman kah? Atau ada yang perlu diulang? Kak Cinta, maaf mau tanya. Yang Oke. tadi yang di kolom arah sebelahnya TS, bukan yang arah menuju, yang arah aja. Itu Ini? tadi dari mana? Dari ini. Dari yang arah menuju. Di Kompas biasa. Iya, Gimana, di Kak? Kompas. Iya, di Kompas biasa. Kan jadinya buat yang isi ini yang nomor urut kan, yang tabel nomor urut ya? Iya, Kak. Itu kan datanya Kompas dari sini. Dari yang HM TS arah menuju. Nah, habis itu kan habis di copy, kalian urutin kan dari smallest to largest-nya. Kan kalian copy, terus place value, soalnya ada rumus. Nah, kalau udah kan, tadi kita ngurutin tingginya dari largest to smallest. Terus kita pilih yang expanded selection. Nah, ini otomatis ke ikut urutannya juga gitu loh. Nih, kalau kalian lihat nomor urutnya, jadinya dapetnya ngikutin pengurutan tinggi. Gitu. Aman kan, Nuril? Oh, jadi paste value ya, Kak? Iya, place value. Biar, soalnya ini kan ada rumus, kita mau ngilangin rumusnya. Mau ambil nilainya doang. Terima kasih, Kak. Oke. Buat menentukan rata-rata arah, itu kita pakai rata-rata sepertiga data. Jadi,
Oke. Jadi kan kita pakai sepertiga data. Itu kenapa? Karena nanti di titik peta, tinggi yang kita pakai itu merupakan tinggi HS. Jadi biar sama-sama sepertiga data gitu. Makanya kita buat rata-rata arah ini, rata-rata ininya sepertiga data atau sebanyak 488 data. Jadi pakai rumus average biasa. Terus kita blok ini data arah yang di kolom L dari data 1 ke data 488 atau sesuai nanti sepertiga data kalian berapa. Amankah, Rifan? Aman Kak. Cara tahu biar bisa utara itu gimana Kak? Ini bisa dicocokin aja ke apa ya? Ke di Google kan misalnya derajat-derajat permata angin tuh ada tuh kayak 0 sampai 9, utara itu 0 sampai berapa, timur 0 sampai berapa gitu. Ini mungkin dari aku ya buat biar cepat. Kalau kalian punya Excel peramalan gelombang yang pernah dipakai di praktikum sebelumnya, itu kan ada di salah satu sheet itu ada rumus buat nentuin ini keterangan utara, timur, baratnya. Itu kalian copy paste di situ aja bisa. Kalau berdasarkan rumus itu tuh berarti kayak misalnya utara itu dari 0 sampai derajat 20, terus dari 0 sampai derajat 340. Jadi 20 ke selanjutnya 20 ke belakangnya gitu. Aman kah, Rifan? Terima kasih Kak. Oke. Oke. Buat sampai sini ada yang mau diulang lagi sebelum kita pindah ke langkah selanjutnya atau buat yang terakhir? Aman ya? Oke, kalau aman, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kalau kalian lihat di bahan praktikum yang udah dikasih oleh asisten, ada Excel titik peta. Ini kan selama ini tadi kita baru ngolah satu titik ya. Di derajat atau koordinat ini 121 negatif 95. Kalian udah ada ini kan? Buka Excel titik peta dari asisten. Nah, kalau udah, nanti di Excel kalian, di lokasi kalian, kalian bisa bikin Excel yang berisi Excel baru, ya Excel baru yang berisikan longitude, latitude, HS sama arah mata angin, rata-rata arah mata angin yang barusan kita dapat. Nah, terus kan tadi kita dapat titiknya itu di 121,95. Nah, karena ini dari kita, dari Excel yang sudah asisten cari itu, mulai dari 121,5, ini kalian insert aja di atasnya. Terus kita tinggal masukin aja HSTS-nya sesuai sama yang kalian dapat. Di base value, terus root desimalnya bisa disamain. Begitu juga arah rata-ratanya. Mungkin tambahan dari aku di Excel ini, pastiin yang pertama itu yang kalian masukin itu longitude, terus baru latitude. Terus yang kedua,
Ini kalau kalian lihat bisa latitude-nya itu diurutin juga. Gitu. Kayak misalnya dari -95, bawahnya juga -95. Jadi dari titik-titik kalian itu koordinatnya di plottingnya kayak gini. Berdasarkan latitude-nya gitu. Jadi yang berubah longitude-nya, latitude-nya sama. Paham nggak ya? Kak boleh diulang nggak? Nggak paham. Maaf. Jadi ini aku juga bingung jelasinnya gimana. Tapi pokoknya buat ngurutin longitude sama latitude-nya, kan nanti titik kalian banyak tuh, misalnya ada 12, 15, 12. Nah itu kan pasti ada salah satu derajat baik longitude sama latitude yang sama. Kayak ini, -95, -95, -9,5, -9,5 gitu. Nah, kalian tuh ngurutinnya berdasarkan latitude-nya gitu. Jadi yang berubah-ubah itu yang longitude. Latitude-nya itu yang kalian urutin gitu. Ini kayak -10, -10, -10. Baru nanti misalnya -10,5, -10,5, -10,5. Nah, yang berulang-ulang, yang polanya berulang-ulang, 121,5, 122, 122,5, itu yang longitude. Paham nggak maksudku? Nggak paham, Kak. Apa? Kalau Nggak paham. dicontohin bisa nggak sih? Oke, Nggak paham. Oke, misalnya, dengan contohnya. Baik Ibu. Terima kasih. Misalnya, jadi ini deh, aku nyontohinnya di sini aja ya. Misalnya kalian punya koordinat 121, 121,5. Ini misalnya 99. Nih, misalnya kalian punya data 4 titik ini. Ini kan nggak ngurut kan? Nanti kan pasti kalian ini dibagi-bagi ke beberapa orang terus dikumpulin jadi satu. Ini kan nggak ngurut. Nah, ini long, ini lat. Kalian ngurutnya itu di latnya. Jadi ini latnya bisa kalian urutin smallest to largest kayak gini, atau karena kita negatif berarti largest to smallest kayak gini loh. Jadi latitude-nya tuh yang sama. Pokoknya titik latitude-nya tuh sama semua. Yang berubah longitude-nya. Ini. Jadi pokoknya dikumpulin semua data latitude yang -9, terus diurutin longitude-nya dari 121, 121,5, 122, 122,5 gitu. Nah baru, oke, paham. Oke. Nah baru nanti kalau misalnya kayak gini nih, kan harusnya 121 duluan kan? Itu tinggal ya kalian rapihin aja gitu. Jangan sampai ketukar tapi ya longitude-latitude-nya nanti. Pokoknya ngurutnya itu berdasarkan latitude-nya. Latitude-nya disamain gitu. Paham kan ya? Bingung juga jelas. Pokoknya kayak gini. Selain yang JPA aman nggak yang lain? Kamu nanya dikit tapi Oh ya boleh. berarti kan udah di largest to smallest itu. Nanti yang longitude-nya manualnya bener satu-satu gitu. Misalnya ada yang 121-nya di 121-nya paling bawah, nanti dia diatasin gitu. Gimana sih Kak? Sebenarnya kalau smallest to largest tuh misalnya data kalian banyak, nanti takutnya rancu gitu loh. Rancu di longitude-nya. Pokoknya diurutinnya berdasarkan latitude-nya dulu. Jadi yang -9 dikumpulin dulu. Nanti kan longitude-nya ikut tuh. Berarti yang -9,5 diurutin.
berdasarkan latitude-nya dulu diurutinnya. Berarti Oh. longitudenya manual gitu, Kak. Satu-satu. Manualnya itu maksudnya diurutin satu-satu apa? Yang tadi Kal- kayak Kak Cinta naikin satu-satu Oh. gitu. Bisa. Nah, nanti kan kalian atau mau rapihinnya kayak gini ya, salah. Kayak gini juga bisa gitu loh. Sebebas kalian. Pokoknya ngurutnya, longitudenya ngikutin latitudenya. Ngurutinnya. Kak. Mantap. Oh, nggak paman ya kalau gitu. Kak mau nanya, Oke. Apa-apa? buat yang arahnya itu, kenapa kita nggak pakai dikalikan min 1? Kenapa harus dikurangi 180? Kalau dikalikan min 1, dikalikan min 1. Oh, di sininya. Iya, iya. Soalnya seingat saya dulu waktu praktikum, kalau kita merubah arah Bentar. dari ke menuju itu pakai min 1. Oke. Mungkin kalau yang di praktikum sebelumnya itu kan datanya data angin ya, seingatku kayak UV-nya yang dikali min 1. Baru nanti ada rumus selanjutnya gitu buat nentuin arahnya pakai dikali 6,28 atau gimana gitu. Nah, kalau misalnya arah ini kalian jadiin min 1, ini kan berarti dari arah awal ini kan, tadi yang nanya Hanum ya? Sorry. Iya, iya. Ini jadi kamu kali 1, jadi min 200 gitu maksudmu. Min 200. Nah, mungkin aku nggak tahu ini emang di ARGIS orang berbeda apa enggak, tapi kalau dari kami kemarin nyoba dikali min 1, di ARGIS itu tetap kebaca 200. Jadi tetap ke arah selatan, nggak berubah ke arah utara gitu. Makanya tadi di sini aku bilang negatif 2 ini dibacanya 2. Karena waktu kita masukin negatif 200, negatif 55 atau segala macamnya, itu tetap kebacanya di ARGIS nanti 255 gitu. 200 atau 55. Jadi kayak nggak dibalik gitu loh. Makanya kita kurangin 180. Oke. Makasih, Kak. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyain? Atau kita lanjut ke ARGIS? Kita lanjut ke ARGIS saja. Ini kan kita udah dapat titik-titik koordinat kita. Kita simpan dengan format Excel 97 2003 workbook atau XLS. Kalau udah, kita save aja, terus kita ke ARGIS. Kalau udah di ARGIS, kita pertama bisa add SHP Indonesia dulu. Kalau udah add SHP Indonesia, kita bisa masukin data kita dengan cara ke file, terus add data, add XY data. Terus kita masukin XLS kita. Terus kalau ada muncul sheet 1, kita pilih sheet 1. Nah, buat X-nya itu longitude, Y-nya latitude, Z-nya itu tinggi atau HS. Buat koordinat sistemnya disesuaikan aja. Kalau kalian mau masuk ke yang 49S, bla itu bisa. Kalau mau langsung 1984 juga bisa. Jadi oke aja. Oke lagi. Kak Cinta, maaf, boleh Ya. diulang Yang mana? dari datanya. yang awal. Soalnya tadi ARGIS-nya belum kebuka. Maaf, Kak. Oke. Mau ulang ya. Yang pertama, kalian ke add data dulu, kita masukin data SHP.
Kalau udah, kita add XY data di file, add data, terus XY data. Ini kalian masukin tadi XLS kalian. Terus pilih sheet satunya. Nah, udah. X-nya longitude, Y-nya latitude, Z-nya ini HS. Buat koordinat sistemnya nanti sesuaiin sama kalian. Mau pakai yang kayak udah sampai 49S, N bla 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 itu bisa, atau cuma 1984 aja. Kalau udah, oke aja, datanya masuk. Nah, kalau udah kayak gini, kita ke search, kita interpolasi IDW. Terus pilih yang spatial analysis. Input find features, kita pilih sheet kita. Z field-nya kita pilih HS. Terus ini langsung oke aja. Penyimpanan boleh diatur, boleh enggak. Aku di sini nggak ngatur. Jadi langsung oke. Nah, di sini peta nanti bakal keluar. Sini karena titik kita cuma 7 ya, jadi makanya potong kayak gini. Makanya nanti kalian kalau bisa titiknya sebanyak-banyaknya. Minimal 10 titik. Terus juga kalau bisa biar kita lebih melihat arah dagangnya itu kemana. Kalau bisa kenain pulaunya dikit. Mau segini kah atau setengahnya itu bebas. Pokoknya kenain pulau dikit lah. Daratannya dikit. Nah, kalau udah, ya. Tadi yang interpolasinya ketinggalan, Kak. Kita pakai ya. Ini IDW. Kalau udah IDW, pilih yang spatial analysis. Kalau udah spatial analysis, inputnya kita pilih sheet kita. Terus Z field-nya itu kita pilih HS tingginya. Terus buat output bebas mau diatur atau enggak. Terus nanti oke aja. Jadi kalau udah bakal muncul kayak gitu. Terima kasih, Kak. Nah kalau udah, terus terakhir sebelum layouting, ini kita ke layers yang di kiri, table of content kita. Di sheet 1 ini kita double klik. Terus ke simbology. Kita pilih quantities. Pilih yang graduated symbol. Kalau udah, buat value kita masukin HS atau tingginya. Terus buat kelasnya nanti dari kami nggak ada ketentuan, bisa disesuaikan lagi sebagusnya kalian nanti, kata kalian. Terus abis itu ke template. Pencet, kita pilih yang circle 2. Terus kita edit simbol. Kalau udah, ini di layers kan ada 2 ya, lingkaran sama warna hijaunya. Yang warna hijaunya kalian uncheck saja. Terus kalian pilih yang lingkaran outline ini. Di font, yang S3 default marker ini kalian pilih. Terus kita pilih yang S3 kartografi. Kalau udah, ini kalian pilih arah panah yang 178 atau 177. Bebas. Kalau udah, ya oke aja. Oke lagi. Nanti template-nya berubah dari titik jadi panah. Nah, selanjutnya kita ke advance sini. Kita pilih yang rotation. Rotate point by angle-nya, kita pilih mean direction atau arahnya. Rotation style-nya geografi. Terus kita oke aja.
Kalau udah, apply. Oke. Nanti arah gelombang kalian bakal kelihatan. Ada yang ketinggalan nggak? Apa mau diulang buat panahnya ini? Ulang? Oke. Jadi kita buat yang panahnya ini ke sheet 1, double click. Nah, kalau udah, kan muncul layar properties. Kita pilih yang simbologi. Kalau ada simbologi, di sini ada yang quantities. Kita pilih yang quantities, kita pilih yang nomor 2 atau graduated symbol ini. Kalau udah, value-nya kita masukin tinggi. Buat jumlah kelasnya itu bebas, nanti disesuaikan dengan kalian bagusnya gimana. Terus di sini ada template kan. Nah, template ini kita pilih yang circle 2. Terus kita ke edit simbol. Yang warna hijau ini kita uncentang. Terus kita pilih yang lingkaran. Kalau udah, ini kan ada font. Ada S3 default marker. Ini kita pilih, kita ubah ke S3 cartography. Nah, kalau udah, kalian bisa pilih tanda panah ini, yang nomor Unicode-nya 178. Atau mau langsung ketik 178 juga bisa. Terus oke. Oke lagi. Nanti berubah di template-nya. Kalau udah, nanti di simbol ini kan juga ikut berubah tanda panah. Kita lanjut, kita ke advance. Kita pilih rotation. Buat rotate point by angle-nya, kita pilih min direction atau arah kita. Terus buat style-nya, kita pilih yang geographic. Terus kita oke aja. Terus apply. Oke, gitu. Teman, bukan? Oke, nah, yang lain aman ya. Soalnya kalau aman, udah. Nanti kalian tinggal layouting. Buat layouting dari kita nggak ada ketentuan gimana-gimana. Sebagus, sebebas kalian aja. Yang penting titik pastiin aja titiknya itu minimal 10 ya. Biar gede petanya. Sudah. Udah, tinggal layouting. Habis itu disimpan. Jadi deh peta kalian. Nah, buat interpretasinya, itu bisa kalian lihat aja dari kecepatan paling tinggi rendahnya aja. Kayak kecepatan paling tinggi, itu di sini kan 1,57. Jadi kecepatan tertinggi, kecepatan tinggi gelombang tertinggi itu di 1,57 yang ditandai oleh warna pink dengan arah menuju ke mana. Kalau buat contoh layouting dari kita nggak ada contohnya sih, sebebas kalian aja. Buat legendanya ini cukup ini aja yang ada di sini. Berarti hasil IDW sama arah panahnya aja. Buat legendanya cukup itu. Sama mungkin nanti dikasih kayak warna daratannya, misalnya kotak ungu daratan gitu, dibebas. Aman ya. Oke. Kalau udah ada mungkin buat pengolahan data sampai sini aja. Kalau mau ada yang ditanyain dipersilakan. Kita tunggu sampai sampai kalian selesai nanya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak, aku izin stop share aja. Pengumpulan Excel artinya berarti hanya satu Excel. Iya. Kalau pengumpulannya, maksudmu Excel ini ya?
Kan kalau yang Excel ini kan dikumpulin pastinya. Yang ini kah? Ayah maksudnya? Kayaknya dikumpulin aja semuanya. Nggak perlu digabung, nggak apa-apa. Dipisah. Oke, mungkin aku izin bantu jawab Oh, ya. nggak jadi. Jadi buat Excel-nya, kan nanti kan kalian per kelompok pasti dipisah-pisah tuh, karena sesuai sama pembagian kalian. Jadi nanti kalian kumpulin juga buat Excel HSTS ini, yang di share sama Kak Cinta ini, dan nanti dikumpulin dijadiin di satu Excel tapi dipisah di sheet-sheetnya gitu. Kayak kalau kalian ingat di PDP itu kan ada cara gabungin sheet-sheet dari tugas masing-masing kan. Nah, itu nanti kalian masuk ke situ, masukin di situ, dan kasih nama kalian. Jadi di situ sheet-nya tuh nama yang ngerjain. Kayak gitu. Kira-kira paham nggak, Ayah? Oke. Lanjut, mungkin teman-teman praktikan yang lain ada yang mau ditanyain nggak terkait pengolahan data maupun penjelasan dari yang udah dijelasin sama asisten, bisa langsung ditanyain ya.